public figure yang sudah punya nama, kalau dia nggak turun pasti lewat gitu. Iya. Karena orang nggak tahu kalau dia Banyak nyalek. juga memang yang akhirnya nggak jadi juga sih betul-betul. Seperti mati lampu. Tapi gue diingatin juga kayaknya. Kalau dulu kan yang nyalek itu rata-rata background aktivis. Sekarang tuh anak-anak elit semua. Nah makanya saya bilang sama teman-teman, daripada waktunya habis buat ngapply pekerjaan, ya mendingan dia ngabisin waktu atau capek buat ngembangin sesuatu. Ini kata-kata Bang Valdo Maldini gini, politisi yang paling menderita adalah politisi yang tidak pernah diberitakan apapun itu gitu. Dari Pak Zul dan senior-senior partai kalau mau menang ya harus putar 3 kali. Misalnya satu titik nih, sampai 3 kali kita datengin. Bukan cuman kita udah datang sekali udah nggak datang lagi. Kita dikasih pendidikan politik seperti itu dari PAN. Makanya itu anak-anak muda PAN kan sekarang banyak yang jadi ya. Saya tuh pengennya hak-hak mereka itu yang di provinsi bisa turun dan dirasakan langsung di dapil saya gitu. Selamat datang di Jodea Kepo. Hari ini kita kedatangan teman baru lagi, pengen ngobrol banyak, kenal sama beliau dari salah satu tim kampanye di DKI kemarin. Kita di bagian yang sama mirip, the one and only Kak Fadel Islami. Wah, selamat datang Kak Fadel. Thank you Kak Jodea, Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan menuju pelantikan. Waduh, belum apa-apa kita. Congratulations. Thank you brother. Selamat anggota legislatif terpilih dari Provinsi Banten 7. Banten 7. Kak Fadel ini mungkin teman-teman ada dengar cerita siapa sih ini? Mungkin ada juga yang masih nanya siapa Fadel Islami, siapa backgroundnya. Kita akan cerita banyak from the start, bagaimana beliau memulai sampai banyak hal yang ide-ide yang sebenarnya kita perlu tahu juga dari seorang Fadel Islami. Kita mulai dari kenapa akhirnya Fadel Islami mau nyalek Kak? Dan Banten 7. Banten 7. Ya jadi sebenarnya gua itu kenapa mau nyalek, sebenarnya udah lama ya berkeinginan itu pengen nyalek, cuman saya nggak tahu kalau misalkan di usia 30 itu waktu yang tepat buat nyalek gitu. Saya tuh membayangkan ya mungkin nyalek nanti usia 40 gitu kan atau 45 gitu. Cuman seiring berjalannya waktu ya dinamika hidup lah yang membawa saya sampai di titik ini sehingga saya dapat momen untuk bisa berkontestasi di legislatif kemarin gitu loh bro. Dan alhamdulillah ya hasilnya baik. Dapil Banten 7 itu apa aja mungkin teman-teman biar bisa. Nah gue tuh kemarin nyalek di dapil Banten 7 yang meliputi kota Tangerang gitu loh. Kota Tangerang itu terbagi 2 gitu loh. Oh gede ya. Ada Tangerang A, nah itu dapil gue tuh. Dan ada Tangerang B. Ini pemekaran dapil ya kalau nggak salah ya? Pemekaran dapil tapi bukan baru, udah berapa? Udah 15 tahun, 10 tahun yang lalu lah. Udah dipecah 2 dapilnya. Meliputi kecamatannya? Gue 8 kecamatan. Banyak ya. Ada Karawaci, Kecamatan Tangerang, Benda, Batu Ceper, Neglasari, terus Jatiung, Priuk, Cibodas. Total suara kemarin berapa? Total suara hampir 15.000. Paten nih. Bisa aja. Teman-teman, untuk background lagi mungkin supaya teman masih tanya Fadel Islami ini siapa? Kalian pasti tahu dong yang sempat viral seperti mati lampu. Tapi gue diingatin juga kayaknya. Suami Kak Musdalifah, aku manggilnya Kak kali ya. Kak Musdalifah Fadel Islami lolos ke DPRD Banten. Nah, ini aku seneng banget Kak Fadel datang di sini Kak. Aku pengen dengar cerita, mungkin sering kali kan orang-orang ini menganggap public figure atau orang-orang yang nyalek karena popularitas segala macam ini kayaknya nggak ngapa-ngapain segala macamnya. Kemarin Kak Fadel setelah pencalekan tuh ngapain aja Kak? Waktu pencalekan ngapain? Iya, waktu pencalekan. Apa yang dilakuin Kak Fadel selama pencalekan kemarin? Ya jadi waktu selama proses pencalekan itu ya pasti kita banyak turun ya. Banyak safari, banyak gerilya, kadang kita kumpulin masyarakat biar kita bisa presentasi menyampaikan apa yang akan kita kerjakan nanti di DPRD provinsi. Terus kita juga banyak menghadiri kegiatan-kegiatan agama, terus seni. Jadi berbagai kegiatan emang kita lakukan untuk memperkenalkan diri. Jadi memang turun langsung ya? Turun langsung. Bukan karena lo terkenal jadinya lo
nggak mau Justru turun. karena kita terkenal kita harus turun gitu loh. Oke. Karena kalau kita cuma terkenal terus kita nggak turun, mereka tuh nggak tahu kalau kita nyalek gitu loh. Ya kan kadang kan kita terkenal, tapi mereka nggak tahu kalau kita lagi nyalek gitu loh. Nah makanya yang orang terkenal itu kalau misalkan maksudnya public figure yang sudah punya nama, kalau dia nggak turun pasti lewat gitu. Karena orang nggak tahu kalau dia Banyak nyalek. juga memang yang akhirnya nggak jadi juga sih betul-betul. Tapi ketika dia turun terus gerilya. Nah orang pasti berpikir masyarakat, ya ini doang yang kau tahu, ini doang yang masuk yang serak gitu. Beneran public figure, mereka pertama udah kenal, tapi mereka juga beneran mau turun gitu. Turun dan menyampaikan apa keinginannya dan apa yang akan dia perjuangkan nanti di DPRD provinsi gitu loh. Ya ini dengan apa yang udah lewatin berarti kemarin rutin banget turunnya. Oh turutin. Kalau saya tuh sehari paling dikit 3 titik. Iya. Selama penjelakan kemarin tuh. Enggak, maksudnya tapi startingnya itu yang betul-betul efektif itu yang pas udah masa kampanye gitu. Iya, 75 hari. 75 hari itu gas terus tuh. Gas terus tuh. Nah, semangat ini muncul nggak sih Kak dari background keluarga? Background istri atau keluarga saya? Keluarga besar, istri dan anak. Maksudnya dari apa yang gue cek juga ibunda dari Kak Fadel ini kan juga mantan anggota legislatif di Sulsel. Di Sulsel. Nah, apakah semangat ini muncul benar-benar berpolitik turun langsung ke masyarakat ini dari ibu dan support bagaimana support keluarga juga? Ya istri jadi dan anak. sebenarnya karena saya juga maksudnya emang karena backgroundnya politisi, background keluarga saya itu politisi ya, mulai dari ibu, paman, bibi, rata-rata politisi di sana di semuanya, Sulsel. Hampir semua gitu loh. Dan kalau mau bercerita juga ada beberapa petinggi negara juga masih kerabat dan saudara kita gitu loh, maksudnya pejabat tingkat nasional gitu ya maksudnya. Nah terus kalau membandingkan caleg sekarang ini yang kemarin 2024 sama yang dulu tuh jauh berbeda. Berbedanya? Kalau sekarang kan maksudnya kita turun banyak kumpulin orang belum tentu dipilih gitu loh. Karena setelah kita masuk ntar ada caleg lagi, caleg yang lain lagi ya. Kalau lagi satu tokoh di tempat tersebut nerima caleg A, caleg B, nerima caleg semua. Iya karena itu ngalamin juga tuh. Ngalamin. Habis kita udah masuk presentasi, kita udah makan bareng apa. Udah pede dipilih, tiba-tiba besoknya kok ada foto nongkrong sama caleg lain gitu loh. Upload lagi. Kadang-kadang iya. Kalau yang dulu kan beda. Kalau kita udah datang bangun hubungan emosional ke keluarganya, insya Allah dipilih gitu loh. Nah kalau sekarang itu kemarin emang betul-betul, gimana ya? Mau dibilang brutal ya. Parah ya. Parah. Sikut-sikutannya dan gue secara pribadi nggak ngerti petanya di Banten seperti sama apa. sih. Di Banten itu mirip-mirip DKI bos. Oh. Terutama dapil gua kan berbatasan di Jakarta Barat. Psikologis. Psikologis pemilihnya tuh sama. Oke. Sama. Jadi terima datang aja segala macam sikut-sikutan caleg antar calegnya juga nggak main-main. Dan yang uniknya tuh sekarang betul brutalnya tuh karena kalau dulu kan yang nyalek itu rata-rata background aktivis. Sekarang tuh anak-anak elit semua yang tarung di lapangan itu ya. Di dapil Banten 7 misalkan terutama. anak jenderal, anak kepala dinas, anak wali kota, istri waduh. Tapi beda kan, lu kan juga anak ibu dewan. Iya, tapi kan bukan di dapil gue dan itu kan udah lama gitu loh. Maksud gue nggak punya privilege yang fasilitas yang seperti mereka punya. Kenapa nggak di Sumsel kak? Sulsel. Sulsel. Yes. Kenapa karena di kan Sulsel? satu kan, ya gue kan udah bekerja di. Udah memang menetapnya banyak. Iya, menetapnya di Jakarta, Banten kan, masa antar Jakarta sama Banten kan. Dan istri juga kan rumahnya di situ. Gak mungkin dong gue pindah rumah lagi, cuman gara-gara gitu lah. Iya, berarti ini sebenarnya juga ngeyakinin apa yang tadi lu bilang juga kan, memang lu pengennya turun langsung ketemu langsung. Jadi kalau misalnya ke Sulsel juga ini kan, dan gue bukan orang putra daerah situ tapi bisa jadi di daerah orang gitu loh. Gue kan aslinya Makassar ya. Iya. Tapi gue alhamdulillah. Jadi tantangan juga. Iya bisa jadi di Banten blessing gitu. juga. Istri sama anak selama pencalekan. Istri full support banget. Jadi setiap turun emang nemenin turun gitu. Turun ya. Emang harus turun.
Karena magnetnya itu di situ. Magnetnya di istri. Iya. Gimana? Salah satu cerita-cerita yang waktu turun sama istri gimana? Ya karena kan di dapil itu kan kebetulan emang rumah istri kan, dan istri juga maksudnya investasi sosialnya udah tinggi di situ. Satu, yang kedua masih ya namanya orang Betawi ya, orang Betawi itu kan masih encang-encing, masih saudaranya semua, jadi dasarnya itu sudah ada. Jadi enak kita ngegarapnya gitu loh, gitu. Oke, lanjut nih. Lanjut. Udah terpilih 15.000 suara, dapat support alhamdulillah dari keluarga yang baik, semuanya support. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang Fadel Islami di DPRD nanti? Apa yang pengen diperjuangin? Ya kalau saya sih dari awal ya pengen, kalau di Kota Tangerang itu ya, di Banten itu khususnya warga Kota Tangerang dapil 1. Yang jadi persoalan kan sebenarnya cuma 3. Pendidikan, lapangan pekerjaan, sama kesehatan gitu. Nah kita ke pendidikan dulu nih. Kebetulan di kecamatan saya, warganya itu ibu-ibunya, bapak-bapaknya pada teriak pengen dibangunin SMA. SMA. Nah kebetulan emang saya nanti ngincernya komisi pendidikan sih. Jadi itu yang akan saya perjuangin dulu. Komisi berapa tuh? Komisi 5. Kalau di Banten tuh kan, kalau di lain-lain kan huruf kan. Ada yang huruf, ada yang. Nah kalau di Banten tuh udah angka. Oke. Nah jadi saya tuh pengen masuknya tuh ke komisi pendidikan buat mewujudkan aspirasi daripada konstituen saya yang menginginkan di kecamatan rumah saya itu harus ada SMA. Itu yang akan saya perjuangkan dulu. Yang kedua, kalau misalkan nanti mungkin pindah komisi atau apa, ya saya pengen fokus ke lapangan pekerjaan biar pemerintah itu memberikan semacam support lah buat anak-anak muda biar bisa mengembangkan usahanya gitu loh. Jadi mereka tuh nggak harus di Banten 7 ini dapil lapangan pekerjaan biasanya mereka UMKM kah banyaknya atau kan contoh juga. Di dapil gue ini ada banyak kerja di sektor swasta tapi imbang juga yang kalau ibu-ibu rumah tangga dan yang tinggal di beberapa daerah tuh dia UMKM bikin dagangan sendiri. Kalau di Banten 7 seperti itu. Nah di Banten 7 tuh rata-rata orang tuh rata-rata tuh kerjanya di pabrik industri. Iya, jadi kalau mereka kerja di pabrik itu sebenarnya dia udah ada kebanggaan tersendiri. Nah sekarang kan juga persaingan kan udah susah banget kan. Rata-rata tuh yang masuk ke industri kan emang harus melalui proses yang profesional. Jadi banyak tuh orang dari luar yang diterima misalkan di pabrik atau di kantor tersebut kan. Nah makanya saya bilang sama teman-teman, daripada waktunya habis buat ngapply pekerjaan, ya mendingan dia ngabisin waktu atau capek buat ngembangin sesuatu. Tapi kan harus pendampingan juga kan. Gak mungkin kan ujuk-ujuk dia gak tahu apa-apa terus misalkan dia buka usaha apa gitu. Butuh pemodalan, butuh pelatihan. Dan ini yang pengen dikuatin sama Kak Fadel. Dan utamanya saya tuh pengen membangun tuh ekonomi dalam gang-gang gitu loh. Karena daerah rumah saya itu kebanyakan ya gang-gang gitu, jalan-jalan sempit gitu. Nah itu kan di dalamnya kan ya kalau mereka bisa mengembangkan usaha, misalkan dia jual kue atau misalkan dia jual minuman, buka booth minuman, itu kan mengembangkan banget gitu loh. Iya, jadi mood ekonominya jalan juga di sana. Iya. Dan bisa meningkatkan daya beli. Yang ketiga, kesehatan. Ya kesehatan karena kebanyakan lansia gitu loh. Nah, yang sekarang itu yang kita lihat ya misalkan BPJS, kadang 3 hari ya. Baru 3 hari belum sembuh udah disuruh pulang gitu loh. Padahal kan kita harus optimalisasikan pengobatan itu biar betul-betul dia sembuh dulu, dikasih obat baru dia boleh pulang. Nah itu kan sekarang ada beberapa sih case masalah yang kayak gitu, belum sembuh total udah suruh pulang, pulang. Mungkin saking banyaknya kali ya, makanya harus dibenahin. Secara administrasi kah atau kalau di sana ada kartu-kartunya juga nggak sih? Iya ada kartu, ya mungkin ya kita nggak tahu ya karena ini kan penyampaian dari masyarakat ya. Saya belum tahu apa yang terjadi di rumah sakit kan, takutnya emang ada ini. Jadi itu saya pengen tahu apa sih sebenarnya masalahnya gitu, sehingga pendidikan sama kesehatan biasanya satu komisi nggak? Satu komisi. Jadi ini memang bisa jadi dua hal yang satu kesatuan yang dikerjain selama 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Well, ini nunjukin juga teman-teman bahwa ya yang tadi gue bilang di awal,
Kak Fadel dimulai dengan popularitasnya, beliau beneran punya isu yang dia tahu bagaimana situasinya di lapangan. Dan tapi menurut lo pandangan lo soal hal tadi gimana, kayak public figure, artis, ini cuman terkenal doang. Pandangan lo seperti apa? Ya sebenarnya sih tergantung public figurnya sih. Public figure misalkan gini ya, ketika kita mempunyai popularitas, kita tuh sebenarnya sudah satu langkah di depannya. Pasti, Tergantung nanti kita mau bawa kemana nih. Kita mau ke bawah hal ke positif kah, atau misalkan negatif. Kan ada juga kan orang yang udah populer tiba-tiba dia pergi mabuk-mabuk, party, itu kan sesuatu hal yang maksudnya buang-buang tenaga negatif ya. Mending kita gunakan misalkan popularitas kita buat membantu seseorang atau kelompok di bidang sosial atau politik. Pasti ada dampaknya gitu loh. Jadi sebenarnya bagaimana kita tergantung kita mau bawahnya kemana gitu loh. Iya, popularitasnya di dalam politik ini mau beneran dia cuman populer doang. Kita mau arahkan kemana? Kalau mau diarahkan ke buat film bagus, ya kan? Musik bagus, seniman atau enggak misalkan ke politik juga bagus. Oke. Tinggal pilihan sih sebenarnya. Nah, gimana lo memanage diri lo sendiri, Kak? Selama kontroversi, mungkin kita sering dengar kontroversi yang terjadi. Tadi balik lagi popularitas ini kan seringkali muncul juga, ada orang akan mengeluhkan prestasinya juga, tapi seringkali kalau misalnya ada kontroversi juga malah dikenceng-kencengin juga sama publik kan. Bagaimana lo manage diri lo nih dengan situasi sibuknya kemarin pencalekan sampai sekarang lo pengen orang juga tahu bahwa gue ini beneran berpolitik untuk membangun sesuatu lo. Bagaimana lo memanage diri lo sendiri? Ya jadi kita kembali dulu misalkan politisi itu, ini kata-kata Bang Faldo Maldini gini, politisi yang paling menderita adalah politisi yang tidak pernah diberitakan apapun itu gitu loh. Oke. Jadi politisi itu nggak apa-apa diberitakan aja dulu, terserah berita apa aja, yang penting diberitakan dulu gitu, daripada nggak diberitakan ya. Bang Faldo luar biasa. Mas Wali ini top. Jadi kalau gue ya setiap ada misalkan berita atau misalkan gimmick tentang gue ya nggak apa-apa, gue nikmatin aja gitu loh. Yang penting. Sempet ngedrop nggak sih? Gue nggak pernah ngedrop sih. Karena gue nggak merasa seperti itu. Misalkan ada berita yang miring tentang gue kan pasti kan, tentang gue, tentang istri gue, tentang keluarga gue gitu, banyak lah. Iya, gue menerima, ya emang namanya kita udah berada di ranah publik ya kita harus menerima gitu loh. Tapi jangan hal itu yang membuat kita menjadi drop gitu loh. Malahan kita harus mengelolanya gimana caranya agar berita itu bisa mempertahankan eksistensi kita gitu loh. Ya kan? Sehingga dengan cara apa? Ya kita bikin kegiatan apa, kayak kita posting di sosial media, ternyata Bang Fadel gini lagi, ternyata gini. Tapi dengan hal yang ini yang positif ya. Kalau gue kan lebih banyak menampilkan hal-hal yang tentang family, keluarga gue gitu kan, family man gitu kan. Gue tampilin aja gitu, tampilin, sehingga gue terbangun suatu karakter yang maksudnya, oh Bang Fadel, kalau ingat Bang Fadel pasti ingat Musdalifah gitu kan, keluarganya kan. Jadi ketika gue turun olah ke politik, ya nggak terlalu susah gitu loh. Pengenalannya nggak terlalu susah, tinggal penyampainya Bang Fadel mau ngapain nih, kedepannya mau seperti apa gitu loh. Apa yang akan diperjuangkan di politik gitu. Seberapa siap Kak Fadel dengan akan segera masuk ke parlemen, di mana pastinya kontroversi akan semakin banyak dicari-cari sama masyarakat. Seberapa siap Kak Fadel? Wah iya, maksudnya ini kan kemarin gue kontroversinya kan karena masuk di entertainment kan. Nah ini pasti bakalan ada lagi nih kontroversi politik nih. Jadi gue udah punya dua sisi nih. Nah yang pasti gue akan fokus aja nih ke politik. Gue akan benar-benar bekerja. Kedepannya juga maksudnya gue udah punya perencanaan nih buat semua kegiatan gue nanti gue akan submit atau posting di sosial media biar tuh masyarakat tahu gitu loh apa sih yang gue kerjain. Pertanggungjawaban publik. Iya, gue udah komentasiin lah semua. Jadi siap nih yang lewatin
apapun Iya. terjangan-terjangan. Jadi orang tuh bisa, oh ternyata Bang Fadel kan selama ini kan gue dikenalnya karena biasanya ya laki-laki anak muda yang nebeng sama istrinya gitu kan, nebeng popularitas apalah, tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, masuk ke politik dan terpilih gitu kan. Iya, iya. Nah itu yang akan gue jawab tantangannya gitu loh. Kita tunggu guys. Kita undang lagi nanti kalau pas udah jadi. Semoga ada waktunya Pak Dewa. Pasti lah. Kak Fadel, kira-kira isu-isu terkini pencalekan udah lewat, pilkada sebentar lagi, isu-isu terkini yang soal politik yang Kak Fadel lagi ikutin dan Kak Fadel pengen sampaikan di podcast ini kira-kira apa? Ya gue sih sekarang lagi sambil mempersiapkan diri pelantikan, Iya. sambil mengikuti isu-isu menjelang pelantikan presiden juga sih. Gue tuh sangat menaruh harapan besar nanti ketika Pak Prabowo dilantik sama Mas Gibran. Beliau berdua itu bisa membangun sebuah tim atau kabinet yang benar-benar yang kita inginkan gitu loh. Maksudnya emang benar-benar misalkan di sektor pendidikan, sektor pemerintahan, sektor hukum, sektor investasi itu benar-benar orang-orang yang capable gitu loh. Sehingga yang maksudnya nggak harus ini juga sih, orangnya itu, orang sosoknya itu nggak harus dari kubu A, B, C, iya. Pokoknya siapa aja yang berkompeten, yang capable. iya Jadi kan? base-nya bukan karena kedekatan, Iya. tapi adalah kompetensinya mereka. Kapasitas gitu loh. Menurut Kak Fadel, ini kan banyak kader PAN juga yang background-nya public figure, dari entertainment segala macam. Menurut Kak Fadel, kita nih sebagai anak muda perlu merhatiin siapa nih kader-kader PAN ini yang perlu kita kawal, yang perlu kita coba cek dari rekam jejak kerjanya, atau dia nanti akan terpilih. Coba kita lihat kinerjanya nanti seperti apa, kita dukung bareng atau kita kawal bareng, siapa kira-kira? Teman-teman PAN Teman-teman PAN. yang udah terpilih. Yang sudah terpilih. Ya sebenarnya kalau kita teman-teman PAN itu kan ada beberapa anak muda, banyak sih anak muda, cuman kan lintas dapil gitu loh. Dapil-dapil lain misalnya artis siapa, atau misalnya Mas Eko. Iya. Karena kalau di Jaktim Mas Eko, siapa lagi selain Mas Eko mungkin yang perlu kita. Ini anak-anak muda tahu nih, Mas ada Uya tuh. Mas Uya. Uya. Wah, keren tuh beliau tuh. Suami DPR, Pokoknya istri provinsi. Pokoknya bukan intinya, beliau tuh hebat lah. Maksudnya banyak orang yang belum mengetahui sisi Mas Uya itu benar-benar emang backgroundnya emang ilmu pemerintahan satu, dan dia juga kan maksudnya vokal dalam menyampaikan isu-isu ya. Pokoknya apa aja kan dia. Kemarin bantu pekerja migran juga Migran, TKI ya kan, terus pokoknya apa aja dia bisa sampaikan vokal. Nah saya sih berharapnya Mas Uya nanti di Komisi 3 gitu ya. Cocok. Keren pasti, kalau Mas Uya di Komisi 3 pasti menjadi warna yang berbeda untuk Komisi 3 gitu loh. Dan saya yakin beliau pasti bisa gitu loh. Ya teman-teman, jadi kita perlu cek tuh Mas Uya kan? Uya Kemarin Surya Utama. Di pentulisan udah Uya tapi ya? Udah ya, udah ini dia. Kita cek nih Uya daripada main sulap kan. Sekarang Jadi nanti menyulap segala hal yang tidak baik menjadi baik. Jadi warna berbeda lah nanti di DPR. Di Tangerang sendiri atau di Banten yang muncul dari public figure berarti Kak Fadel aja. Saya terus ada juga sih DPR RI tapi belum terpilih. Siapa belum terpilih, ada siapa ya? Tapi udah senior sih. Oh. Di dapil gue Tangerang juga ada Marisa Ica. Cuman belum juga. Coba nanti dimunculin fotonya. Belum ini. Jadi beberapa public figure juga di situ. Ya memang benar, balik lagi kalau ya ini ngebuktiin juga public figure yang jadi adalah yang kerja dan emang harus turun. Mas Uya kan turun banget. Turun keluar negeri bolak-balik. Iya. Emang instruksi kita ya dari partai ya, kalau mau menang ya turun. Itu udah instruksi khusus ya? Iya. Dari Pak Zul dan senior partai, kalau mau menang ya harus putar 3 kali. Misalnya satu titik nih, sampai 3 kali kita datengin. Bukan cuman kita udah datang sekali, udah nggak datang lagi. Iya, supaya kenal. Iya. Supaya dikenal, disayang, dipilih. Kenal, terus kita datang lagi perawatan gitu. Jadi benar-benar harus 3 kali muter.
Pak Zul ada kasih tips atau arahan apa untuk Kak Fadel menuju pelantikan Kak? Ya yang pasti sih kita ini ya, maksudnya sering kadang dipanggil juga ya sama anak-anak. Ada kan Blue Squad ya. Blue Squad. Jadi kadang Kak Fadel juga Blue Squad. Iya, salah itu tuh apa sih Kak? Sorry, itu kayak itu perlu juga itu. Blue Squad tuh kira-kira ngapain sih maksudnya? Blue Squad itu salah satu ini yang tadi saya bilang warna berbeda juga di PAN ya. Maksudnya ada beberapa yang kayak misalkan influencernya, terus Ini sayap partai gitu atau memang? bukan saya partai sih sebenarnya, emang kayak misalkan membentuk sesuatu wadah aja sih yang baru gitu loh. Sesuatu yang baru aja. Oke. Tapi itu yang membuat PAN itu jadi rebranding kan, maksudnya branding. Iya. Jadi PAN itu lebih kayak lebih fresh, lebih egaliter. Lebih fresh, lebih egaliter, lebih banyak tampil ke media gitu loh. Pokoknya yang merubah ya salah satu, semuanya sih, cuman salah satu strateginya ya itu Blue Squad itu, dan berhasil sih. Blue Squad tuh kemarin buat banyak acara juga loh. Iya, acara yang olahraga bareng itu yang volley ya. Pertandingan apa aja kita bikin. Kemarin juga barusan apa tuh yang kita bikin apa tuh kayak lelang gitu buat Palestina gitu. Oh iya gue ngeliat. Tahu kan? Iya. Baru pokoknya isu apa aja pasti ayo kita kerjakan gitu. Balik lagi tadi, Pak Zul kasih pesan atau apa atau kiat-kiat untuk Kak Fadel sebelum pelantikan? Bukan cuma saya sih, buat semuanya ya teman-teman ya, pokoknya kalau udah dilantik ya harus bekerja buat masyarakat dan harus dijaga. Yang tadi saya bilang itu harus, kita udah jadi putar lagi situ, datengin lagi gitu. Nah, dijaga, dirawat gitu ya. Iya, dijaga, dirawat. Ini kalau gitu aku bisa ngutip dengan apa yang Kak Fadel pernah bilang. Kak Fadel pernah bilang kalau misalnya kalau jadi nanti Kak Fadel siap ngebuka rumah Kak Fadel. Iya. Untuk warga datang mau kapan juga. Kapan saja ya. Itu beneran ya akan dilakuin. Beneran. Karena emang di rumah tuh di rumah itu ya siapa aja bisa datang, dan siapa aja jam berapapun pasti diterima, asalkan nggak tidur ya. Kalau misalkan udah tidur pasti besoknya pasti ketemu. Emang rencananya kayak gitu. Jadi posko itu bukan tempat terkhusus, tapi posko itu bukan misalkan ada ruko sesuatu, pokoknya datang aja ke rumah kita ketemu gitu loh. Poskonya ya rumah gitu. Kita main ke rumah Kak Fadel kali ya? Boleh dong. Boleh kapan? Oke. Menarik, maksudnya seringkali kan ada pembatas juga yang tercipta, terutama dengan title tadi entertainer, public figure. Tapi nah itu kita di kader di PAN itu biar mau lu artis mau apa, ini semua yang harus di-cut ya. Iya. Kita dikasih pendidikan politik seperti itu dari PAN. Makanya itu anak-anak muda PAN kan sekarang banyak yang jadi ya. Karena betul-betul dikasih Kak Feral ya? Kak Feral, Mas Tomli. Oh iya. Tomli Wafa. Iya. Oh masih banyak deh anak-anak muda. So, berarti memang di PAN sendiri anak muda itu dikasih kesempatan dan pengkaderan untuk para public figure itu benar-benar ditempa, nggak dibeda-bedain juga ya. Jadi bukan semata-mata public figure terus diturunin ke politik, enggak. Benar-benar mereka tuh benar-benar pinter, bukannya karena satu partai ya, tapi coba deh undang, terus ajak diskusi. Pemikirannya canggih-canggih gitu loh. Wah, sebenarnya itu menunjukkan juga dengan kreativitas mereka di dunia entertain juga. Rata-rata kan seniman itu pinter loh. Iya, emang muda di seniman itu udah. Iya. Bos, kita casting aja sampai tag berapa kali belum tentu keterima, Bos. Iya benar. Harus memang bener-bener yang bisa berpikir. Cuman orang kan belum paham kan. Nangkepnya ini cuman gimmick aja. Sorry ya Kak, mungkin kan sering banget juga muncul statement partai artis nasional. Nah di PSI juga udah banyak artis. Iya kan. Tapi kan seringkali kan identiknya dengan hal tersebut kan. Tapi ini kan ditunjukkan bahwa ternyata. Tapi kan lihat kan Mas Eko kan berhasil kan. Pokoknya periode ketiga 4. Beliau kalau nggak dicintai konstituennya nggak mungkin kan bisa sampai 4 periode. Iya. Primus dapilnya Bang Faldo dulu ya? Iya, Kabupaten Bogor. Ya. Terpilih lagi ya? Terpilih lagi. Oh iya, memang berarti benar kerja, benar turun. Makanya banyak yang masyarakat itu banyak yang belum tahu kalau public figure misalkan yang background artis itu ngapain aja sih di DPR. Oh menarik, tangan lu tuh. Ini benar.
gue insight baru karena memang seringkali kan itu tadi stigma, dan bagi gue juga terkadang berpikir juga kok ini gampang banget ini artis-artis segala macem masuk partai ya terus nyalek, tapi kan ya ditunjukkan bahwa pengkaderan yang clear dan kader-kadernya juga ditempa habis-habisan untuk kalau mau nyalek dan mau jadi politisi yang betul, punya program, punya juga gagasan yang mau dibawa, yang mau diperjuangin apa. Jadi ini ya semoga teman-teman juga jadi punya pandangan baru dengan apa yang tadi Kak Fadel sampaikan, bahwa public figure itu datang bukan dengan kosong, mereka datang dengan sesuatu, yaitu ya program tadi, gagasan, ide, apa yang mau diperjuangin, hal-hal hebat yang mau dibawa. Sebenarnya contoh juga misalnya kayak Komeng gitu ya, yang spontan. Komeng itu pinter loh. Pinter. Iya, salah satu gagasan Mas Komeng itu kan pengen bikin hub-hub buat untuk kesenian dan lain sebagainya. Termasuk kan Mas Ahmad Dhani kan. Oh iya. Dia kan buat itu kan, maksudnya buat royalti, buat diatur kan royalti musik itu kan. Iya. Wah. Kak Fadel, apa kedepannya yang akan dilakukan Kak Fadel menuju pelantikan, atau hal kerja-kerja pertama apa yang akan dikejar sama Kak Fadel di momen awal dilantik nanti? Ya pokoknya Pak, sampai sekarang dan kedepannya kita terus mempersiapkan diri, menjaga kesehatan untuk menjelang pelantikan, dan ketika udah dilantik ya kita akan berembuk lagi sama konstituen, ya kan, apa sih yang menjadi pokok persoalan di daerah di dapil saya. Yang pasti ya kata ketua umum saya emang harus berbaur sama masyarakat, harus turun, harus ngobrol, harus memahami apa yang menjadi persoalan di daerah tersebut biar kita bisa perjuangkan aspirasi tersebut gitu. Karena banyak di program-program pemerintah provinsi kadang nggak nyampe gitu loh ke daerah gitu loh. Makanya saya tuh pengennya hak-hak mereka itu yang di provinsi bisa turun dan dirasakan langsung di dapil saya gitu. Sekali lagi selamat Kak Fadel. Thank you, sudah Bro Jodia diterima sebagai anggota legislatif terpilih dapil Banten 7. Semoga Kota Tangerang. Pokoknya guys, gua ngobrol selalu sama orang-orang yang pengen gua kawal ke depannya Kak. Kemarin ada Kak Farah Safira di Golkar, di Jaksel yang akan terpilih. Lolos beliau ya? Lolos beliau. Jadi ini udah ada 2. Kita akan kawal Kak Fadel. Kawal dong, harus. Gue sebagai anak muda pengen terus cari tahu apa yang dikerjakan oleh para politisi yang jadi ini, supaya gue juga belajar gimana caranya jadi kayak Kak Fadel ini. Amin, pasti jadi. Terima kasih banyak untuk doanya Kak Fadel. Sekali lagi terima kasih sudah mau hadir. Terima kasih sudah mau main di UMKM Super Mikro ini. Kita doa yang terbaik buat Kak Fadel, teman-teman. Cek Instagramnya Kak Fadel di sini. Nanti follow, kawal terus apapun yang dilakukan Kak Fadel untuk buat Banten lebih keren lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Banten maju, Bos. Banten maju, Bos. Selamat datang.